Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franky Prasetyo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Latar belakang penelitian, Kabupaten Bima merupakan salah satu sentra produksi jagung. Desa Rada merupakan salah satu sentra produksi tanaman jagung di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Namun produksi dan pendapatan petani sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya luas lahan yang digarap oleh petani akibat bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan lahan pertanian semakin berkurang. Kondisi ini tentu menimbulkan dampak. Salah satunya adalah banyak petani yang memiliki lahan yang sempit dan ada juga petani yang tidak memiliki lahan garapan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, berapa besar produksi dan pendapatan petani jagung ditinjau dari aspek kepemilikan lahan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemilikan lahan terhadap produksi dan pendapatan petani jagung. Dan tujuannya yang pertama untuk menganalisis produksi dan pendapatan petani jagung ditinjau dari aspek kepemilikan lahan. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh kepemilikan lahan terhadap produksi dan pendapatan petani jagung. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis sumber data. Jenis data yang digunakan di sini merupakan data cross section dan sumber datanya berasal dari skripsi oleh Nasyatul Aisyah yang merupakan satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitian yaitu analisis produksi dan pendapatan petani jagung ditinjau dari aspek kepemilikan lahan di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Spesifikasi model untuk mengetahui atau untuk menguji hipotesis mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan petani jagung di Kabupaten Bima menggunakan pendekatan Cobb-Douglas. Data yang diperoleh dianalisis secara manual menggunakan Excel serta aplikasi analisis Shazam. Persamaan yang diperoleh ditransformasikan dalam bentuk double logaritma natural atau LLN, disingkat LN. Untuk mempermudah perhitungan dan analisis berikut merupakan bentuk sistematis dari persamaan tersebut. ln Y sama dengan ln B0 ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 ditambah B3 ln X3 ditambah U ln E, di mana Y yaitu penerimaan dengan satuan rupiah, B0 merupakan konstanta, B1 B2 B3 merupakan koefisien variabel independen, X1 luas lahan dengan satuan hektar, X2 jumlah produksi dengan satuan kilogram, X3 harga dengan satuan rupiah, U ln E merupakan error term. Selanjutnya kita akan menguji nilai elastisitas dengan hipotesis H0 diterima apabila B1 sama dengan 0 dan H1 diterima apabila B1 tidak sama dengan 0. Jika p-value kurang dari alpha, alpanya yaitu 0,05, maka tolak H0 terima H1 atau dengan kata lain berpengaruh. Jika p-value lebih dari alpha, maka terima H0 tolak H1 dengan kata lain tidak berpengaruh. Lalu ada uji skala usaha. Hipotesisnya H0 jika B1, B2, B3 sama dengan 1 atau constant return to scale. H1 jika B1, B2, B3 tidak sama dengan 1 atau increasing return to scale atau decreasing return to scale. Baik, di sini kita sudah mendapatkan hasil analisis dari Shazam. Kita akan menguji nilai elastisitas terlebih dahulu dengan hipotesis H0 jika B1 sama dengan 0, H1 jika B1 tidak sama dengan 0. Jika p-value kurang dari alpha, maka tolak H0 terima H1. Jika p-value lebih dari alpha, maka terima H0 tolak H1. Di sini kita mendapatkan nilai untuk hasil analisisnya. Untuk yang pertama yaitu X1 luas lahan diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,256 atau lebih dari 0,05, maka dengan kata lain terima H0 atau tidak berpengaruh. Lalu untuk X2 jumlah produksi dapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,000 atau kurang dari 0,05, maka terima H1, dengan kata lain jumlah produksi berpengaruh terhadap penerimaan. Lalu harga diperoleh nilai sama seperti jumlah produksi yaitu 0,00 atau dengan kata lain kurang dari 0,5, maka terima H1 dan berpengaruh terhadap penerimaan. Selanjutnya uji skala usaha dan hipotesis H0 jika B1 ditambah B2 ditambah B3
sama dengan 1 atau constant return to scale. H1 jika B1, B2, B3 tidak sama dengan 1 atau increasing return to scale atau decreasing return to scale. Jadi dapatkan data yaitu hasil analisisnya. B1 diperoleh nilai 0,72221E-04 ditambahkan B2 nya 1,0138 ditambahkan B3 nya 0,64070 diperoleh nilai 1,6545. Artinya dengan nilai 16545 maka bisa kita simpulkan bahwasannya nilai tersebut lebih daripada 1 ataupun increasing return to scale. Artinya setiap penambahan X maka akan meningkatkan penerimaan. Karena usaha tani jagung masih berada di titik atau di tingkat increasing return to scale atau IRS. Baik, kita masuk ke bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan yang pertama, didapat kesimpulan harga jual dan jumlah produksi berpengaruh terhadap penerimaan, sedangkan pasokan tidak, dan usaha tani jagung berada di tingkat increasing return to scale, sehingga apabila variabel X ditambah maka akan meningkatkan penerimaan. Mungkin video untuk kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.